Oh iya, silakan. Silakan duduk di sini ya, Mbak. Duduk dengan nyaman ya. Apakah udah nyaman, Mbak? Oke. Ini benar dengan Mbak Citra. Oke. Kemarin Mbak Citra menghubungi saya untuk mengikuti sesi konseling hari ini dan juga kita jadwalkan hari ini. Betul seperti itu, Mbak? Betul. Oke. Gimana tadi perjalanannya, Mbak? Lancar-lancar aja sih, nggak terlalu macet juga, cuma main panas. Oh, main panas. Naik apa tadi? Motor. Oh, naik motor. Dari? Film ketiga. Oh, dari Bukit Tidar. Berarti dari rumah ya, bukan dari rumah? Iya, dari rumah. Oh, dari rumah. Baik. Terus kita kan belum berkenalan ya Mbak Citra ya. Walaupun saya sudah tahu nama Mbak Citra, mungkin kita harus kenalan terlebih dahulu ya. Iya. Jadi di sini perkenalkan nama Ibu Haura. Mbak Citra boleh panggil saya Ibu, Kakak, senyamannya Mbak Citra aja. Kakak. Boleh Mbak Citra memperkenalkan dirinya, asalnya dari mana? Boleh pakai aku atau harus saya? Boleh, terserah, nggak apa-apa. Nama aku Citra Marcelia. Aku asalnya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Terus apa lagi? Boleh, ini asal mahasiswanya dari mana Mbak Citra? Oh, aku mahasiswa hukum semester 3 di UM juga. Oh, di UM ya, berarti Mbak Citra ini masih berkuliah gitu ya di UM ya. Terus kalau boleh tahu Mbak Citra dapat info sesi konseling ini dari mana? Dari sosmed atau dari mana? Dari teman sih. Oh, dari teman ya. Ada kebetulan teman yang infoin kalau kakak buka sesi Konseling ya. Iya, betul. Betul sekali Mbak Citra ya. Kebetulan hari ini kemarin kan juga kita udah janjian untuk sesi konseling. Berarti saya boleh panggil Mbaknya Mbak Citra seperti itu ya? Iya. Oke. Baik Mbak Citra, tadi perjalanannya aman ya ke sini naik motor dari Villa Bukit Tidar. Terus Mbak Citra ini mahasiswa semester berapa? 3. Oh, semester 3. Jurusan hukum tadi ya? Iya. Berarti bentar lagi udah mau UTS ya Mbak Citra ya? Iya, ini udah minggu depan itu udah masuk UTS. Oh, udah mau masuk UTS ya berarti ya? Gimana progres menuju UTS nih? Udah deg-degan atau gimana Mbak Citra? Agak kelabakan sih, soalnya kalau mau UTS kan mesti tugasnya dari rumah. Terus ada juga beberapa UTS yang dialihin ke tugas atau project gitu, jadi kayak bingung. Terus handle-nya tuh kayak agak bingung, soalnya tuh kayak deadline-nya mereka itu berdekatan, sedangkan kayak pengerjaannya itu juga butuh waktu yang lama. Tapi kalau misalnya UTS yang langsung kayak di kelas dikasih soal itu ya nggak ada masalah sih, cuma tinggal belajar refresh materi gitu. Berarti ini ya padat gitu ya jadwalnya ya Mbak Citra ya, ada yang lisan, ada yang harus dikerjain tapi dalam 1 minggu harus selesai gitu ya Mbak Citra ya. Oke, semoga nanti UTS-nya lancar ya Mbak Citra ya. Amin. Berarti UTS-nya kapan? Senin ini ya? Ada beberapa matkul nggak serentak sih mereka UTS gitu, jadi kayak ada beberapa yang minggu depan tapi ada juga yang minggu depannya lagi. Berarti ada yang minggu ini, ada yang minggu depannya lagi gitu ya. Berarti mulai bisa dicicil begitu ya Mbak Citra ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah berkenalan ya Mbak Citra ya. Tadi namanya Mbak Citra, saya Ibu Haura. Nanti Mbak Citra boleh panggil saya Ibu Haura atau Kakak tadi ya. Oke. Nah, Mbak Citra sendiri sudah pernah ikut sesi konseling belum sih? Belum, ini baru pertama kali. Oh, baru pertama kali ya. Baik. Mungkin nanti Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu nih mengenai keteraturan dalam proses konseling, terus apa sih konseling itu gitu. Mbak Citra sebelumnya sudah pernah tahu belum sih apa sesi konseling itu? Apa ya, kayaknya cuma sepengetahuan aku sih, kayak cuma sekedar kayak sharing gitu, terus kayak minta solusi dari permasalahan yang lagi aku alamin. Kurang lebih gitu aja sih. Oh iya, betul ya itu Mbak Citra, pemahaman Mbak Citra mengenai sesi konseling itu benar. Tapi mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai sesi konseling hari ini. Jadi nanti sesi konseling yang akan kita laksanakan hari ini adalah konseling individu nih Mbak Citra. Jadi nanti konseling individu itu di sini cuma ada Mbak Citra sama saya sebagai konselor. Saya di sini berperan sebagai konselor dan juga Mbak Citra di sini berperan sebagai konseli seperti itu ya. Jadi nanti di dalam proses konseling ini kita akan berbagi cerita gitu kan. Mbak Citra akan membagikan
permasalahan yang dihadapi selama sesi konseling ini dan cuman ada ibu gitu ya di sini gitu. Apakah bisa dipahami Mbak Citra? Bisa. Oke. Lalu sesi konseling ini akan dilaksanakan dalam 45 menit ya. Mbak Citra bersedia? Ya, bersedia. Bersedia ya, oke. Lalu juga di dalam sesi konseling ini kita ada yang namanya asas kerahasiaan, ada yang namanya asas keterbukaan, dan ada asas kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan di sini Mbak Citra ini bebas ya untuk mengeluarkan permasalahannya, pendapatnya, untuk menceritakan gitu apa yang Mbak Citra hadapi selama beberapa hari ini gitu, apa yang Mbak Citra hadapi hari ini itu boleh diceritakan tanpa takut nih saya akan membocorkan atau memberitahu kepada teman-teman atau orang lain di luar sesi konseling, karena ibu di sini akan menjunjung yang namanya asas kerahasiaan. Jadi di luar sesi konseling ini ibu tidak akan membagikan permasalahan yang Mbak Citra hadapi ke orang lain seperti itu. Apakah dapat dipahami Mbak Citra? Bisa. Oke. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi di sini Mbak Citra kan datang benar-benar sukarela ya gitu ya, datang untuk melakukan sesi konseling gitu. Mbak Citra sendiri benar sudah sukarela? Iya. Sukarela ya. Oke, baik. Nah, yang ketiga ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi di dalam sesi konseling ini tentunya ibu berharap nih Mbak Citra bisa terbuka gitu ya dalam sesi konseling ini supaya nantinya kita bisa mengetahui nih permasalahan serta solusinya yang bisa dicapai dalam sesi konseling itu seperti apa begitu. Nah, lalu juga di sesi konseling ini kita fokus pada penemuan solusi seperti itu ya Mbak Citra ya. Jadi penemuan solusi ini dinamakan teknik konseling humanistik gitu. Jadi nanti kita bersama-sama di sini, ibu sebagai konselor akan membantu Mbak Citra untuk memahami permasalahannya dan menemukan solusi atas permasalahan yang Mbak Citra hadapi seperti itu. Apakah sampai sini masih ada yang ditanyakan nih Mbak Citra? Enggak sih, sudah sejauh ini Pak. Sudah paham ya Mbak Citra ya, baik. Nah Mbak Citra, apakah Mbak Citra ini ada yang ingin dibagikan nih kepada ibu? Karena kan Mbak Citra datang ke sesi konseling hari ini kan sudah dijadwalkan ya dari kemarin gitu kan. Sekiranya mungkin ada yang ingin Mbak Citra bagikan kepada ibu, itu bebas ya, diceritakan saja karena tadi ibu sudah menjelaskan mengenai 3 asas tadi ya, keterbukaan, kesukarelaan, dan kerahasiaan. Seperti itu. Apakah Mbak Citra ini sudah siap nih untuk mengikuti sesi konseling hari ini? Sudah siap. Sudah siap ya, berarti Mbak Citra udah siap ya untuk membagikan permasalahan dan ceritanya kepada ibu ya? Ya, siap. Oke, baik. Boleh nih Mbak Citra diceritakan permasalahan apa yang kira-kira mengganggu Mbak Citra akhir-akhir ini. Sebelumnya juga izinkan ibu ya untuk sambil mencatat, apakah diperbolehkan Mbak Citra untuk ibu mencatat poin-poin penting dalam sesi konseling nantinya gitu. Baik. Ya. Bagaimana Mbak Citra? Sebenarnya tuh belakangan ini udah cukup lama sih, itu kayak aku tuh ngerasa kayak agak gak produktif banget buat jalanin hari-hari kan. Terus kayak rasanya tuh semuanya tuh kayak aku bingung harus ini tuh mulai tuh dari mana ya, apa dulu yang harus aku kerjain, apa dulu yang harus aku kayak mana yang lebih utama. Terus kayak tiba-tiba kan biasanya tuh aku punya skala prioritas tuh tapi kayak belakangan ini tuh kayak aku tuh bingung harus yang mana dulu, dan aku tuh kayak nggak ada motivasi juga buat ngejalanin hari, kayak bener-bener nggak ada semangat, nggak ada motivasi, nggak ada kayak gairah buat ngejalanin hari belakangan ini tuh. Tapi aku nggak tahu kenapa sih, tapi juga itu tuh udah dari awal akhir-akhir September, jadi kayak sampai sekarang, jadi kayak udah agak lama. Cuma tetap berjalan aja, soalnya kan emang lagi kuliah ya, jadi kayak mau nggak mau terpaksa ya harus tetap harus ngejalanin untuk kuliah, tetap harus datang, jadi kayak tetap harus berkegiatan, tapi kayak nggak ada semangat, nggak ada apa gitu belakangan ini. Sebenarnya itu awalnya sih gara-gara kan ini kan aku asli Samarinda ya, kan aku juga ke Malang ini kontrak sama mama sama nenek aku. Nah terus kemarin itu mama aku itu balik ke Kalimantan. Nah di situ jadinya kan di sini aku cuma berdua sama nenek aku ya. Nah itu aku jadi kayak agak kelabakan sih, soalnya biasanya kan yang ngurus soal rumah itu ada mama.
terus tiba-tiba mama ke Kalimantan, jadi aku harus ngehandle rumah juga dong gitu. Apalagi nenek aku udah tua, kayak udah sekitar 80 tahunan, dan aku harus ngerawat dia gitu. Terus juga harus ngejagain, jadi jadi kayak double job gitu. Jadi yang ngurusin kuliah, terus juga ngurusin rumah, terus juga apalagi kalau nenek di umur 80 tahunan itu mesti kayak apa ya, kadang itu balik kayak ke anak kecil gitu loh, jadi kayak susah dikasih tahu, nggak mau denger, terus jadi kayak harus ekstra sabar. Tapi juga kadang ya kebawa emosi juga karena ya capek kan. Misal kuliah nih, udah kuliah full seharian, udah capek, terus pas pulang tuh kayak masih harus beres-beres, terus juga kayak masak, terus juga harus, apalagi belum lagi kalau misalnya nenek aku kayak marah-marah atau apalah, atau kayak lagi moodnya lagi gak bagus, terus aku juga harus kayak apa ya, ngadepin itu juga. Yang udah tadi udah capek terus pulang harus ngadepin itu juga, jadinya kayak jadi kayak kekuras aja gitu lah energi. Gak kayak kalau misalnya biasanya kan pulang kuliah, pulang ya bersih-bersih diri, soalnya kan di rumah kan udah ada mama, terus kan tiba-tiba gak ada mama tuh jadinya kayak aku agak kelabakan aja sih nge-handle itu semua tuh, kayak bingung gimana. Terus gara-gara itu jadinya kayak yang biasanya rutinitas awalnya itu udah tertata, tiba-tiba kan langsung jadi buyar karena ada ketambahan hal apa kewajiban yang lain. Jadinya tuh apa ya, jadi kayak bingung, terus jadinya nggak tertata lagi, terus malah jadi nggak produktif sampai sekarang. Terus kayak capek, jadi kalau karena capek kan, jadi kayak menurut aku tuh kalau misalnya udah weekend itu kayak udahlah aku pakai istirahat aja deh, udah capek nggak kemana-mana, udah aku nggak ngerjain apa-apa di weekend. Nah tapi karena aku nggak ngerjain apa-apa di weekend itu, jadi itu ngaruh kan ntar aku di weekday itu jadinya males juga. Karena aku kayak oh weekend aku udah males-malesan nih, terus jadinya kayak anak males-malesan, terus weekday aku juga kayak males-malesan, terus jadinya. Tapi kan karena ada kuliah, jadi aku cuma ngerjain kuliah. Kadang rumah itu kayak aku apa namanya pas pulang, aku kan dulu pulang sore banget, terus jadinya kayak agak apa ya bingung banget, pusing aja gitu loh, kayak pulang tuh bawaannya tuh malah pusing gitu, kayak capek. Terus seiring berjalannya waktu, terus nggak lama mama aku pulang kan. Nah tapi aku masih kayak tiba-tiba tuh aku nggak tahu ya, tapi kayak ini tuh selalu terjadi di setiap bulan. Aku langsung kayak ngerasa kayak ada masanya aku kayak kehilangan diriku sendiri, kayak kehilangan apa ya, kehilangan semangat, kehilangan apa. Terus aku jadinya stres sendiri karena aku nggak produktif itu, dan jadi stres kan. Terus jadi kayak semua apapun yang kayak menurut aku itu harusnya kalau misalnya di aku yang posisinya moodnya lagi normal itu biasa aja, tapi karena aku karena ngalamin tadi itu, jadi aku overthinking yang padahal itu belum terjadi. Terus aku jadinya kayak overthinking juga, terus aku takut, terus jadinya aku nggak ngelakuin apa-apa, terus malah makanya jadi stres. Terus itu kan ngaruh ya, terus ngaruh ke siklus haid. Terus kemarin itu tanggal 2 Oktober ingat banget, itu haid hari pertama. Terus aku sampai masuk klinik karena apa namanya, karena stres tadi. Terus jadi sakitnya tuh kayak sakit banget, bahkan udah mau pingsan di jalan gitu, saking sakitnya. Itu nggak tahu sih, tapi kayaknya harusnya sih itu karena faktor stres itu ngaruh ya. Terus juga ternyata juga punya asam lambung karena oh ya kan karena nggak ada mama tadi, terus aku jadi makannya itu nggak teratur. Jadi kayak kadang tuh sehari itu makannya cuma sehari. Terus kemarin di diagnosa katanya tuh ada asam lambung. Terus jadi kayak ya apa ya, nggak bilang juga sih ke mama karena kayak mamaku tuh tipe yang kepikiran banget kan. Jadi kayak aku nggak mau bikin mama tambah pikiran. Terus kayak udah jadinya jadi kayak overthinking banget aja lah di belakangan ini. Terus jadi kayak nggak pernah, terus sampai belakangan ini juga masih apa kayak belum ada motivasi atau apa. Padahal udah kayak coba ngasih afirmasi ke diri sendiri gitu ya kan. Kata orang-orang kalau misalnya lagi kayak gitu, lagi kayak nggak ada motivasi atau apa atau overthinking, itu kan mesti kayak dikasih afirmasi buat diri aku sendiri biar kayak biar lebih tenang atau apa. Tapi kayak afirmasi itu menurut aku tuh nggak cocok di aku. Jadi kayak bener-bener aku udah ngasih afirmasi terus aku tetap di situ aja, jadi kayak tetap nggak ngaruh.
ini overthinking gitu ya awalnya ya, overthinking, terus juga diawali overthinkingnya ini karena mama kemarin merantau gitu ya, mama itu kemarin pulang ke Kalimantan gitu ya, yang awalnya di sini kan merantau hidupnya sama mama sama nenek, terus yang biasa yang handle rumah kan mama gitu ya, terus tapi Mbak Citra pada saat itu kelabakan gitu ya, ibaratnya kayak bingung kok tiba-tiba mama nggak ada, jadinya harus ngehandle banyak agenda dan tugas gitu ya Mbak Citra, yang awalnya tugas kuliah. Soalnya juga takut nggak bisa handle. Soalnya kan apalagi nenek aku tuh kan 80 tahun ya, terus kayak harus ekstra gitu loh ngejaganya. Nah aku takut kalau misalnya sampai kayak kenapa-kenapa, apalagi aku juga ada tuntutan kuliah, terus nggak bisa kayak 24/7 di rumah gitu, tau nggak bisa. Jadi kayak aku takut nggak bisa ngejaga baik-baik, terus jadinya malah apa yang salah gitu. Oke. Baik, Ibu izin menanggapi ya Mbak Citra ya. Nah, jadi di sini tadi Mbak Citra juga ini ya overthinkingnya tuh karena juga takut gitu nenek kenapa-napa di rumah. Yang awalnya itu di rumah kan biasa sama mama gitu kan, pas Mbak Citra tinggal kan jadinya nenek cuma sendirian seperti itu ya Mbak Citra ya. Terus pulang juga keadaannya capek, harus ngehandle kuliah, belum lagi ngehandle nenek, ngehandle diri sendiri gitu ya Mbak Citra ya. Terus awalnya itu juga di sini Mbak Citra itu kan punya rutinitas ya tadi ya awalnya ya. Cuman semenjak adanya perubahan tadi ya Mbak Citra ya, jadinya kayak bingung gitu, buyar, terus akhirnya tidak tertata ya tadi ya Mbak Citra ya. Terus akhirnya juga merembet sampai saat ini gitu, Mbak Citra jadi kurang produktif gitu ya. Ditambah juga tidak produktif di hari minggunya itu mau dipakai istirahat tapi kebawa sampai hari-hari kuliah, jadi bermalas-malasan seperti itu ya Mbak Citra ya. Oke baik. Nah tadi saya mendengar juga Mbak Citra di sini tuh kehilangan semangat gitu ya ketika kuliah ya, yang awalnya di hari Sabtu sama Minggunya dipakai istirahat dan tidak produktif, jadi kehilangan semangat pas kuliahnya itu. Gimana itu Mbak Citra? Bisa diceritakan? Jadinya lebih kayak apa ya? Misal tuh kalau pagi itu kan biasa kalau misalnya kita bangun itu kan kayak kita tuh udah siap gitu kan buat kayak hari ini agendanya mau gini nih. Tapi kan karena di Sabtu Minggu itu aku malas-malasan. Jadi di Senin itu pas aku bangun, aku kayak bangun tuh rasanya kayak males banget karena udah 2 hari tadi itu biasa malas-malasan. Terus di hari Senin langsung harus produktif lagi, apalagi kan Senin tuh kayak banyak kegiatan ya, kayak baru banget mulai minggu, terus jadinya harus kayak banyak kegiatan, terus harus ibaratnya harus banyak energi deh. Nah itu aku nggak ada semangat tuh, kayak di pagi harinya tuh kayak nggak ada energi banget buat ngejalanin kuliah itu. Jadi kayak masih kebawa malesnya di Sabtu Minggu tadi, kayak kebiasaan nggak ngapa-ngapain di Sabtu Minggu, terus tiba-tiba Senin langsung jebret banyak kegiatan gitu. Jadi menghadapi realita gitu ya Mbak Citra ya. Terus juga tadi saya dengar kan Mbak Citra ini sebenarnya sudah sempat kasih afirmasi gitu ya Mbak Citra ya. Terus juga tadi Mbak Citra cerita biasa kan kalau hari Senin besok udah tahu ya mau ngapain bla 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 gitu ya. Nah tapi semenjak akhir-akhir ini Mbak Citra tuh jadi kayak kehilangan semangatnya karena bingung atau gimana Mbak Citra? Iya sih bingung, terus kayak banyak kayak rasanya di kepala aku kayak penuh gitu loh. Kayak aku nggak tahu ini tuh apa aja, tapi rasanya tuh kayak penuh banget. Kayak padahal ya itu overthinking tadi, aku tuh kayak suka mikirin yang itu tuh belum terjadi. Akhirnya karena kebanyakan pikiran itu jadinya kayak apa ya, nggak tahu ya, tapi kayak kalau misalnya ada kebanyakan pikiran itu pasti kayak ngaruh ke aktivitasku. Jadi kayak aku tuh lebih banyak ngabisin waktu buat berpikir, lebih banyak ngabisin waktu sama pikiranku sendiri, kayak karena sepenuh itu, karena kayak apa ya, secara serentak tuh mereka bareng-bareng ada gitu. Jadi kayak bingung mau mikirin yang mana dulu. Jadi karena pikirannya penuh, jadi aku kebanyakan habis waktu yang aku gunakan tuh habis di mikir daripada aku ngapain aktivitas yang emang harusnya tuh udah kayak harusnya tuh aku udah ngelakuin ini. Tapi karena aku kebanyakan pikiran, jadi aku kayak lebih banyak bengong, terus kayak mikirin gitu. Mikirin gitu. Apalagi kemarin aku juga ini kan ulang tahun, terus kayak merasa umurku tuh udah nambah, terus kayak aku belum bisa mencapai sesuatu hal yang membanggakan, terus kayak itu juga jadinya tekanan buat
ya, aku harus ngapain ya, aku harus ngelakuin apa ya, besok aku harus gimana ya biar aku tuh ada peningkatan lah, ada kemajuan lah. Kenapa ya aku gini-gini mulu kayak gitu-gitu. Jadi kayak campur gitu, jadi aku bingung harus apa ya, harus ngapain gitu. Bingung sih. Oke, baik. Berarti di sini Mbak Citra ini overthinkingnya ditambah karena kemarin barusan berulang tahun gitu ya Mbak Citra. Iya, kemarin kan harusnya ulang tahun seneng ya, happy, tapi kayak itu jadi malah jadi tekanan juga buat aku. Nggak tahu kenapa sih belakangan ini, apa karena yang overthinking yang sebelumnya terus ditambah pas ulang tahun jadinya malah gak enjoy, gak happy, malah jadi tekanan juga. Oke, baik. Berarti di sini Mbak Citra kan overthinkingnya tadi lebih ke kayak segala sesuatu yang harusnya tuh bisa dilakuin, tapi malah jadinya terhambat gitu ya Mbak Citra ya karena overthinking tadi. Terus juga Mbak Citra ini lebih banyak akhirnya menghabiskan waktu untuk berpikir dia overthinking tadi gitu ya Mbak Citra ya. Nah, tadi saya melihat nih di sini bahwa tadi Mbak Citra sempat ngomong overthinkingnya Mbak Citra itu sebenarnya mendorong Mbak Citra ya, kayak kenapa ya kok aku gini-gini terus, aku besok ngapain ya biar bisa berkembang gitu ya. Berarti sempat ada pikiran overthinking yang seperti itu ya Mbak Citra ya? Sempat, cuma tapi kan karena apa ya, kayak takut nggak bisa jadi apa-apa ya ibaratnya kayak gitu ya. Nah terus jadinya tapi di sela-sela itu tuh juga takut buat mulai itu ada, takut buat ngelakuin apa-apa, takut gagal atau apa itu kan ada ya. Jadi kayak lebih ke aku gimana ya biar aku nggak gagal, gimana ya aku harus gimana ya biar aku berkembang, itu ada sih kayak gitu. Cuma ya tetap overthinkingnya takut itu gagal, takut itu nggak terjadi sesuai apa yang aku ekspektasikan, itu kayak takut sih. Baik. Berarti di sini overthinkingnya Mbak Citra ini jadi mendorong Mbak Citra akhirnya lebih ketakut untuk bertindak gitu ya Mbak Citra ya, karena lebih banyak pikiran-pikiran yang mengganggu tadi ya. Lalu hubungan overthinking tadi dengan perkuliahan tadi Mbak Citra akhirnya jadi tidak produktif ya tadi ya. Contoh tidak produktif yang Mbak Citra rasakan akhir-akhir ini tuh seperti apa gara-gara overthinkingnya itu? Tugasnya jadi keteteran sih. Jadi kayak ada beberapa tugas yang emang itu seharusnya cepet deh dikerjain, tapi jadinya kayak belum ada mood, belum ada energi buat ngerjain itu semua. Jadinya kayak kejar-kejaran sama deadline juga, terus jadi kayak berantakan. Terus apa ya, jadinya di kelas tuh juga aku pasif, jadi yang dimana itu lagi discuss gitu, aku jadi malah kayak diem, malah jadi kayak overthinking yang lain-lain, kayak takut apa yang aku omongin malah kayak out of topic. Jadi aku malah jadi kayak nggak percaya diri gitu loh, jadinya di kelas itu jadi pasif juga. Karena itu tadi aku tahu overthinking itu kan takut malah jadinya takut kayak ngelakuin sesuatu. Nah itu juga bikin kayak aku juga jadi nggak percaya diri, terus juga kayak jadi pasif di kelas deh. Oke, baik. Berarti ini overthinkingnya terjadi kan semenjak Mamah pergi ke Kalimantan gitu ya Mbak Citra ya. Berarti sebelumnya tuh sudah pernah kejadian seperti ini atau belum ya? Karena sih cuma kayaknya nggak pernah selama ini dari akhir September sampai pertengahan Oktober sekarang, kayak nggak pernah selama ini. Cuma tiap bulan itu pasti ada di fase aku kayak kehilangan semangat gitu. Tapi ya itu paling kayak cuma beberapa hari aja sih, nggak pernah sampai selama ini. Oke. Nah, bagaimana cara Mbak Citra mengatasi hal yang seperti itu gitu, yang pernah terjadi tapi tidak selama ini gitu? Kalau sebelumnya sih kalau misalnya tiap lagi banyak banget pikiran ya, itu aku punya buku kayak buku catatan notebook gitu. Nah itu isinya itu tentang apa aja yang aku rasain. Jadi kayak aku tuh jarang cerita ke orang-orang. Kayak misalnya aku lagi kenapa-kenapa itu aku jarang kayak langsung kayak ada orang buat aku cerita gitu ya. Walaupun ya ada sih sebenarnya orang yang buat tempat aku cerita, cuma karena menurutku aku itu kayak hidupku tuh kayak masalah itu banyak banget gitu loh. Jadi kalau misalnya aku terus-terusan cerita ke orang, jadinya kayak menurutku itu malah menyusahkan orang itu gitu. Jadi bikin kayak orang itu energinya malah habis di aku karena aku ceritain mulu. Jadi aku kayak cari pelarian itu di notebook itu. Jadi aku kayak tumpahin semua apa yang ada di pikiran aku, tulis di situ sampai aku capek. Kalau
tahu pikiran aku tuh bisa keluar ditumpahin aja di buku itu. Dan di buku itu kan kayak apapun yang mau kita tulis atau apapun kan gak ada yang ngejudge ya. Jadi kayak cuma kita doang yang tahu gitu si buku itu gimana. Sampai ya pokoknya gitu lah, pokoknya cuma ditulis aja terus-terusan kayak sampai udah ngerasa agak mendingan juga, terus dibarengin ibadah juga sih. Baik, jadi sebenarnya kalau kejadian sebelum itu sudah pernah ya Mbak Citra ya, dan Mbak Citra mengatasinya itu dengan menulis gitu ya di jurnal. Berarti itu sempat berhasil ya Mbak Citra ya ketika mengalami masalah yang kayak overthinking, terus yang Mbak akhirnya mempengaruhi gitu ya Mbak Citra ya, dia berhasil. Dia aku berhasil, lebih berhasil itu daripada yang aku ngasih afirmasi ke diriku sendiri. Aku lebih berhasil kalau nulis-nulis gitu, lebih karena menurutku nulis itu kayak kita ngeluarin isi pikiran kita, jadi kayak dia nggak cuma numpuk di kepala, jadi kayak bisa kayak terpindah aja dari buku ini, jadi kayak bisa ngerasa lebih mendingan, lebih lega karena udah dikeluarin. Rasanya kan nggak dikeluarin ya, ibaratnya ya kayak diem di kepala doang, jadi akhirnya pas di buku ya udah berhasil dikeluarin. Berarti di sini sebenarnya Mbak Citra ini sudah pernah mencoba ya gitu ya, ketika mengalami hal-hal yang serupa gitu, sudah pernah mencoba mengatasinya dengan menjurnal gitu ya, menulis kehidupan dan pikiran-pikiran yang mengganggu Mbak Citra seperti itu ya. Lalu juga tadi kan Mbak Citra ini bercerita ya kalau overthinkingnya Mbak Citra itu kan akhirnya mengarah ke kuliah gitu kan, dari yang suka diskusi awalnya jadi malah takut buat mulai karena ada pikiran-pikiran yang overthinking tadi gitu kan, terus jadi tugasnya jadi keteteran karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk berpikir gitu ya Mbak Citra. Nah, dalam proses Mbak Citra kemarin nih menghadapi permasalahan itu, apakah Mbak Citra selain afirmasi sudah pernah mencoba kembali menulis jurnal gitu Mbak Citra? Kalau belakangan ini belum sih, karena kayak lebih banyak habisin waktu buat diem, lebih bengong gitu juga. Tapi aku kayak belakangan ini tuh gak pengen nulis gitu, jadi kayak capek, tapi belum coba lagi buat nulis. Nanti mungkin bakal coba lagi. Oke, berarti Mbak Citra ini kan datang ke sesi konseling ini lebih ke supaya yang awalnya nggak jurnal lebih gimana dicoba untuk cerita gitu ya Mbak Citra ya ke sesi konseling gitu ya. Iya, Mbak Citra semoga nanti sesi konseling ini juga Mbak Citra menemukan solusinya gitu kan ya. Nah, terus juga kan tadi Mbak Citra juga menghabiskan waktunya ketika Sabtu Minggu lebih ke capek ya, akhirnya dipakai untuk tidur, untuk untuk istirahat gitu ya Mbak Citra. Jadinya Seninnya pun jadi kayak besok ngapain ya, udah kuliah aja gitu ya Mbak Citra. Jadi kayak belum terstruktur kayak gitu. Padahal dulu kan biasanya selalu ada, kalau misalnya di hari Minggu itu kayak selalu ada kayak buat plan di seminggu ke depan itu bakal ngapain aja. Nah belakangan ini itu kayak aku tuh nggak bikin plan itu, kayak udah berapa kayak ada 2 mingguan itu aku udah kayak nggak ada ngeplan apa yang bakal aku lakuin, terus jadinya kayak cuma jalanin hari apa yang kewajiban aku aja, itu yang aku kayak biasanya. Jadi di sini juga bisa dibilang ini ya Mbak Citra ya, kayak pikirannya penuh ya tadi kan ya Mbak Citra ya. Nah biasanya kalau pikiran penuh tuh perlu refreshing ya Mbak Citra ya. Nah apakah Mbak Citra kemarin itu sempat refreshing? Biasanya Mbak Citra melakukan refreshing sederhana itu seperti apa? Jalan-jalan sih, atau kayak main sama teman-teman. Lebih, tapi nggak tahu ya itu mengurangin atau malah cuma ngedistract atau ngalihin doang gitu, aku nggak tahu sih. Cuma kalau misalnya lagi main sama teman-teman gitu jadinya kayak nggak terlalu kepikiran, jadi kayak lebih ada yang bikin happy deh gitu kalau misalnya main sama teman. Terus ya jalan-jalan juga, terus iya sih karena aku punya pacar ya, terus jadinya kayak ya kadang refreshingnya ya kadang kayak ketemu atau kayak ngobrol-ngobrol, jalan-jalan gitu sih. Oh berarti sempat refreshing gitu ya. Nah apakah itu sedikit berpengaruh nih buat permasalahan Mbak Citra? Misalnya jadi Senin kayak kan habis happy gitu ya Mbak Citra, jadi Senin lebih siap untuk menghadapi perkuliahan gitu. Kadang sih iya, cuma ya lumayan sih, lumayan ngaruh. Jadi kayak ada kayak ada keinginan aja, lebih ada keinginan, soalnya kan kayak besok aku mau ketemu teman-teman gitu, ya udahlah
misalnya menurutku kalau misalnya di rumah doang tuh malah bikin makin pusing, makin stres kalau di rumah doang. Soalnya kayak cuma diem doang. Terus juga ini ya Mbak Citra, di rumah kan jadinya lebih banyak, jadi yang awalnya tugas kuliah jadi pas di rumah harus ngurus pekerjaan rumah gitu ya Mbak Citra ya, yang awalnya ada mama gitu kan ya. Nah berarti di sini Mbak Citra merasa juga apa ya, sudah mulai melihat ada motivasi ya kalau kuliah itu, sedikit ada motivasi pas sama teman-teman gitu ya Mbak Citra ya. Jadi semangatnya gara-gara itu ya Mbak Citra ya. Oke. Nah kalau di sini kan saya lihat nih Mbak Citra itu sudah mulai menemukan solusinya ya tadi dengan journaling gitu kan. Terus juga ketika ketemu teman-teman rasanya lebih menyenangkan sih gitu ya daripada di rumah gitu kan. Cuman permasalahannya ketika di rumah itu jadinya kayak suka ketunda tugas gitu ya Mbak Citra ya, kayak bawaannya burn out penuh gitu ya Mbak Citra ya. Terus juga akhirnya tugas keteteran gitu ya. Terus di rumah lebih banyak menghabiskan waktu untuk berpikir gitu ya Mbak Citra ya. Berarti ketika di luar itu Mbak Citra lebih tenang, lebih lega gitu nggak Mbak Citra? Kalau pas lagi main sama teman-teman itu dia sih lebih kayak apa ya, karena kan sama mereka tuh jadinya kayak ketawa-ketawa gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu stres, nggak terlalu terpressure aja gitu. Soalnya kayak ibaratnya lupa sejenak gitu deh sama masalah-masalah, sama overthinkingnya. Jadi kalau misalnya balik ya tetap kayak gitu lagi. Kayak gitu lagi ya Mbak Citra ya. Berarti kayak memang permasalahan ini karena kemarin mama berangkat gitu ya Mbak Citra ya. Jadi kelabakan, terus juga ditambah overthinking kayak banyak banget yang dipikirin. Ngaruh ke rutinitas yang biasanya Di perkuliahan gitu ya Mbak Citra ya. Berarti sejauh ini Mbak Citra sudah belum menerapkan ya teknik journaling yang Mbak Citra gunakan itu ya untuk merefleksikan kembali gitu ya Mbak Citra, belum ya? belum yang baru-baru ini belum sih. Cuma terakhir itu yang pas bulan Juli kayaknya, Juli atau Agustus deh kayaknya, itu terakhir journaling. Soalnya September Oktober ini belum, soalnya kayak bawaannya capek gitu, jadi mau nulis juga capek, jadi kayak aduh ntar deh gitu. Tapi ya karena aku nggak journaling itu jadinya makin nggak keluar gitu jadinya. Jadi kayak bingung, ntar deh kayaknya dicoba gitu buat journaling lagi. Tapi sejauh ini tugas kuliahnya masih aman ya Mbak Citra ya? Atau kayak ada nih gara-gara kemarin nih Bu, saya jadinya ada satu tugas nggak saya kekumpul gitu, atau gimana Mbak Citra? Sejauh ini bisa dihadapi atau gimana tugas kuliahnya? Bisa, cuma banyak yang kelompokan kan kalau tugas itu. Jadi kayak karena kelompokan itu, apalagi kalau ketemunya sama anak yang emang gak enak. Kayak enggak sih, sebenarnya nggak boleh gitu sih. Cuma kadang itu mereka itu kayak nggak menomorsatukan tugas ini. Jadinya kan masa aku sendiri yang effort semua tugas ini. Ya mereka ini kelompok ya, harusnya kan mereka bisa, kalau misalnya aku bisa ngeluangin waktu untuk kerjaan ini, ya kenapa masa mereka nggak bisa? Kan ini tugasnya, nggak cuma nilai mereka juga kan bergantung di sini. Apalagi ada beberapa yang kayak organisasi, terus dia lebih mengutamakan organisasinya. Nah itu jadi kendala sih di kelompok. Jadinya tugas itu kayak mandek, karena dari mereka nya tuh juga nggak ada pergerakan, terus kayak pergerakannya lama, atau enggak mereka nya nggak mudeng-mudeng. Terus jadinya kayak kalau misalnya aku yang kerja sendiri, ntar dibilang ini nggak kelompokan. Jadi kan aku mau kerjain tapi anak-anak lagi nggak bisa, atau enggak mereka yang bisa, aku yang lagi nggak bisa gitu. Jadi itu kayak muter-muter di situ-situ aja, jadinya itu mandek tugasnya. Jadi kayak akhirnya harus kayak kalau misalnya nunggu waktunya yang cocok terus mah ya nggak bakal kelar. Ya kendala di situ sih jadinya. Jadi karena banyak kelompokan gitu loh. Berarti dari tugas kuliahnya ini sebenarnya yang paling berpengaruh pas tugas kelompok gitu ya Mbak Citra? Iya, kalau individu kan kayak ya kapan kita free ya kita langsung kerjain kan langsung kelar. Dan kalau misalnya kelompok kan itu harus kayak sering-sering discuss bareng, harus sering-sering ya kadang terkom, kadang pokoknya harus tetap dikerjain. Walaupun kayak soalnya tugasnya itu kan banyak ya, kayak project atau makalah gitu-gitu. Terus kan itu harus apa ya, harus butuh waktu mereka lebih gitu untuk ngerjain ini biar kelar. Cuma mereka itu kayak kadang tuh kurang, ada beberapa dari mereka tuh tadi yang kurang effort di tugas ini, jadi makanya nggak selesai gitu. Jadi inilah yang kayak, apakah ini termasuk yang bikin Mbak Citra keteteran banget pas perkuliahan gitu? Jadi bikin sebel sih jadinya. Sebel ya. Soalnya kayak
aduh ini tugas harusnya udah kelar, Mm-mm. apalagi deadline udah mepet, harusnya ini udah kelar. Sedangkan kelompok-kelompok lain itu ada beberapa tuh yang udah kelar. Terus kan sama dosen kan pasti ditanya progresnya udah sampai mana. Terus kalau misalnya nggak bisa jawab kan malah jadinya tuh kayak apa ya? Jadi kayak aduh gimana aku masa kelompok lain tuh udah bisa handle, masa kelompok sendiri itu kayak masih mandek di sini-sini aja. Itu sih jadi kayak bikin kesel, soalnya jadi nggak kelar-kelar ya, harusnya itu udah bisa clear tugasnya, malah nunggu anak yang lain itu jadinya kayak masih di situ-situ aja, terus nggak kelar-kelar. Oke, baik Mbak Citra, berarti kan ini ditambah gitu ya, udah di rumah nih penuh Mm-mm. pikiran, harus menghadapi orang-orang yang saya aja ibarat kayak Mbak Citra nih ya, saya ini kan Mbak Citra ini kan lebih lagi memposisikan tugas kuliah ini sebagai utama gitu kan Mbak Citra, dengan keadaan yang emang lagi overthinking, lagi penuh, lagi banyak urusan gitu ya Mbak Citra ya, dan lagi double job ya ibarat tadi Mbak Citra bilang ya, udah urus kuliah harus ngurus keperluan rumah gitu kan. Ditambah Mbak Citra akhirnya keteteran pas kuliah karena teman-teman kelompok gitu ya Mbak Citra, yang bikin sebel gitu ya Mbak Citra. Tugas kelompok yang bikin malah gak jadi kelar-kelar kan, gara-gara dari mereka juga orang kayak bingung. Oke, Mbak Citra sudah pernah belum melakukan komunikasi secara terbuka gitu sama teman-teman kelompok? Udah sering dibahas juga ya, dikerjain kayak udah sering follow up juga. Kan menurutku kan tugas kuliah tuh walaupun aku overthinking, walaupun aku kayak gak prioritas, cuma kan kalau misalnya tugas kuliah kan tetap apa ya, menurutku tugas kuliah itu tetap dikelarin apapun keadaan kamu harus, dosen tuh maunya kelar. Saya maunya ya pokoknya kerjain dah sebelum deadline, terus dikasih waktunya juga agak panjang kan, udah dikasih toleransi kalau misalnya sampai gak kelar juga kan kayak keterlaluan aja gitu. Terus udah coba komunikasi juga, ayo coba dikerjain, cuma mereka tuh kadang ada yang kayak ntar aja, ntar aku masih ada urusan ini, aku masih ada kegiatan ini, jadi kan kayak cocokin waktunya susah. Terus juga tapi menurutku kan kalau ya kasih emang apa ya, bisain deh sebisa kalian gitu, harusnya tuh luangin waktu tetap, jangan kayak karena ini dikasih toleransi sama dosen jadi kayak mereka langsung mengulur-ngulur waktu gitu kerjain. Jadi sudah pernah melakukan komunikasi tapi teman-teman kadang masih aja lama gitu ya Mbak Citra ya. Oke, saya apresiasi sekali Mbak Citra di sini, itu di setiap permasalahan yang Mbak Citra hadapi itu Mbak Citra ini ya kayak menyadari gitu harus keluar gitu dari permasalahan yang Mbak Citra hadapi. Seperti tadi Mbak Citra kan melakukan afirmasi ya kan ya, tapi agak kurang berhasil gitu ya Mbak Citra ya. Nah kenapa itu Mbak nggak berhasilnya tuh? Gak tahu ya apa karena, tapi menurutku tuh kalau misalnya sekedar kata-kata kayak afirmasi, kan afirmasi kayak kata-kata buat diri sendiri gitu kan. Aku gak tahu sih, kayak menurutku di aku tuh gak worth it gitu, karena gak ngaruh aja sama sekali, kayak dapet kata-kata tuh menurutku kayak malah jadi kayak kata-kata doang gitu, gak ada impact yang bikin hatiku tenang atau apa gitu. Gak tahu sih kenapa, karena emang dari dulu tuh gak bisa kayak dapet kata-kata doang gitu, kayak ngerasa itu gak cocok aja gitu kayak. Berarti di sini tadi kan Mbak Citra merasa afirmasi itu kurang gitu ya Mbak Citra ya, kayak cuman kata-kata aja gitu ya. Tapi tadi saya juga dengar Mbak Citra kan sempat sebenarnya sudah pernah melakukan rutinitas yang kayak besok Senin ngapain ya, itu dicatat gitu ya Mbak Citra ya, terus di journaling gitu ya. Nah cuman kan karena kemarin itu lagi padat-padatnya, jadi Mbak Citra tidak sempat untuk mencoba journaling gitu ya Mbak Citra. Terus juga Mbak Citra di sini yang saya apresiasi juga Mbak Citra tuh aktif gitu ya untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman supaya ayo dong dikerjakan gitu. Saya aja yang lagi penuh gitu ya, ibaratnya kan tadi ya, saya juga lagi banyak urusan loh, tapi saya tetap mendahulukan perkuliahan tadi Mbak Citra. Sepertinya begitu, apakah benar Mbak Citra? Benar ya, oke. Nah lalu bagaimana nih Mbak Citra tahapan-tahapan yang mungkin Mbak Citra bisa lakukan ke depannya, terutama untuk menghadapi permasalahan yang Mbak Citra hadapi akhir-akhir ini gitu? Kayaknya ntar bakal coba journaling lagi sih, terus kayak ngelakuin hobi, karena aku tuh suka baca ya sebenarnya. Aku tuh suka baca-baca novel atau kayak suka ya baca-baca e-book gitu-gitu. Nah cuma kan belakangan ini karena nggak sempat keteteran ya, jadi aku kayak udah lama nggak baca
nenangin diri, terus kayak di ibadah juga harus di ini sih, harus kayak lebih rajin lagi. Terus soalnya jadinya tuh ngaruh kan, ibadahnya tuh jadi kayak agak-agak telat-telat gitu loh jadinya. Jadi kayak apa tuh ya, katanya kalau misalnya ibadahnya agak telat-telat itu ngaruh juga gitu. Jadi kayak aduh kayak jadinya tuh lebih stres kalau misalnya ibadah telat. Jadi kayak coba di ibadahnya lebih di kuatin lagi. Terus juga sama nanti bakal coba olahraga sih, soalnya udah lama kan udah kayak nggak olahraga, kayak bakal coba ya sekedar jalan-jalan atau jogging-jogging sama temen gitu mungkin ya. Baik Mbak Citra, itu langkah-langkah yang bagus nih ya Mbak Citra untuk apa Mbak Citra lakukan ke depannya, yang Mbak Citra pahami sendiri gitu ya. Nah, lalu Mbak Citra, tadi kan Mbak Citra di sini sudah mengatakan saya akan melakukan hobi saya sih Bu, kayak baca buku gitu ya tadi Mbak Citra ya, terus journaling, terus mulai atur jadwal-jadwalnya lagi nanti. Nah, apakah Mbak Citra ini pernah di waktu kemarin overthinking Mbak Citra langsung alihin kayak nggak usah deh, nggak usah mikirin itu, kayak aku journaling aja gitu? Belum pernah atau sudah pernah? Kalau yang dulu itu pernah kayak gitu, makanya langsung kayak cuma beberapa hari doang. Nah, tapi kalau misalnya belakangan ini kan lama ya, jadi tuh terus kan belum ada journaling. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya itu cuma beberapa hari doang, itu karena langsung journaling. Jadi langsung keluar, terus langsung kayak coba dia kayak dipaksa aja deh buat produktif lagi gitu. Cuma belakangan ini tuh gak tau kenapa kayak buat journaling itu juga males. Tapi mau, cuma kayak karena padat jadinya kayak capek, jadinya belum ada yang lagi journaling lagi. Oke, baik, nggak apa-apa ya Mbak Citra, nanti kan bisa dicoba ya tahapan dan langkah-langkah yang Mbak Citra lakukan ini. Nah, siapa tahu nanti juga Mbak Citra ini bisa melakukan journaling itu di sela-sela waktu seperti istirahat perkuliahan gitu Mbak Citra. Jadi kayak Mbak Citra ini memberikan space untuk overthinkingnya tuh sedikit gitu ya Mbak Citra ya, yang awalnya kan overthinkingnya banyak gitu kan, Mbak Citra lebih banyak menghabiskan waktu untuk overthinking, tapi nanti Mbak Citra bisa di sela-sela gitu. Bagaimana Mbak Citra? Ya mungkin nanti dicoba. Soalnya selama ini kalau journaling itu selalu di rumah, selalu kayak pokoknya lagi sendiri deh gitu. Jadi kan kalau misalnya journaling itu kan kadang kalau misalnya itu lagi nulis yang sedih, kita bisa langsung nangis. Kalau misalnya di kuliah atau di apa kan kamu kayak aku nggak suka nangis di umum gitu kan. Jadi kayak ada orang terus aku nangis tuh kayak nggak suka. Jadi tapi coba deh dicoba kalau lagi yang penting lagi isi pikirannya keluar. Jadi kalau di perkuliahan takutnya nggak fokus gitu ya Mbak Citra ya, tapi bisa dicoba gitu ya Mbak Citra. Oke, itu langkah yang bagus nih Mbak Citra. Jadi tadi langkahnya yang saya dapat dengarkan ya, Mbak Citra mau mencoba untuk melakukan hobinya, berarti itu bentuk refreshing gitu ya Mbak Citra ya, supaya otak pikirannya yang penuh itu perlahan bisa mulai menghilang gitu ya Mbak Citra ya. Terus juga akan mulai journaling ya kan. Terus juga tadi Mbak Citra akan memproses untuk melakukan refleksi atau afirmasi kembali gitu ya Mbak Citra, kayak ayolah dipaksa aja gitu, dicoba gitu ya Mbak Citra ya. Iya, itu tahapan-tahapan yang baik nih untuk Mbak Citra coba ke depannya nanti untuk mengatasi permasalahan yang Mbak Citra hadapi. Lalu juga tadi Mbak Citra merasa bahwa kayaknya karena ibadahnya telat jadi juga bisa deh Bu kayak gini gitu ya Mbak Citra ya. Iya, itu perlahan juga bisa diperbaiki kembali ibadahnya. Siapa tahu nanti dengan ibadah, dengan journaling, dengan keseimbangan hal-hal itu Mbak Citra kembali mendapatkan keproduktivitasan itu tadi gitu. Nah, bagaimana Mbak Citra? Apakah solusi-solusi tadi mungkin bisa Mbak Citra terapkan nantinya? Ya coba sih, pasti coba sih. Bagaimana nanti Mbak Citra mencobanya? Ya dimulai dari yang aku bakal journaling dulu, terus sama perbaikin ibadah itu dulu sih kayak yang awal. Terus ntar atur waktu juga buat olahraga, soalnya kan besok udah Senin lagi ya, jadi kayak harus kuliah lagi, harus aktif lagi. Jadi dicocokin aja buat olahraga. Tapi kalau journaling sih harusnya udah bisa dari ntar malam mungkin sebelum aku tidur gitu, kamu udah bisa journaling dulu sama benerin ibadahnya juga. Oke, baik Mbak Citra, itu langkah yang baik ya Mbak Citra ya. Sambil nanti journaling, Mbak Citra juga bisa merangkai
rutinitasnya. Tadi kan Mbak Citra juga bilang kayak besok harus ngapain ya gitu. Nah itu bisa nanti Mbak Citra sambil terapkan ya langkah yang Mbak Citra sebutkan tadi. Nah baik Mbak Citra, karena sesi konseling hari ini waktunya sudah menunjukkan waktunya sudah mau habis begitu ya Mbak Citra. Apakah masih ada yang ingin Mbak Citra bagikan nih kepada Ibu? Sudah sih itu aja. Sudah ya Mbak Citra? Perasaannya berarti sudah lega atau gimana ini Mbak Citra? Kayak lumayan, soalnya udah dikeluarin dan udah ngasih tahu gitu kan kayak udah kemarin apa, jadi udah lumayan. Oke baik, jadi nanti Mbak Citra sudah mau menerapkan gitu ya tahapan dan langkah-langkah yang Mbak Citra lakukan tadi? Oke baik Mbak Citra, semoga nanti tahapan dan langkahnya bisa dilakukan ya. Mbak Citra tadi bilang pengennya sih malam ini gitu ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa Mbak Citra, itu udah baik sekali. Semoga besok nanti Mbak Citra bisa kembali produktif gitu ya Mbak Citra ya, dimulai dari hari ini. Nah Mbak Citra, karena tadi Mbak Citra udah bilang sudah cukup ya tadi Mbak Citra, apakah masih ada yang ingin dibagikan? Sudah sih itu aja. Sudah ya, oke. Nah Ibu izin untuk memberikan kesimpulan nih dari sesi konseling hari ini gitu. Nanti sekiranya ada yang tidak sesuai, Mbak Citra boleh mengatakan tidak sesuai gitu ya Mbak Citra ya. Oke. Jadi tadi Mbak Citra kan datang ke sini karena overthinking gitu ya. Overthinkingnya karena double job, yang awalnya ada mama di rumah gitu, yang biasanya ngurus rumah, Mbak Citra tinggal fokus kuliah, tapi karena mama lagi pulang ke Kalimantan, jadinya Mbak Citra harus double job, ikut ngurus nenek, terus ikut mengurus keperluan rumah, terus juga adanya tugas kuliah dan lain-lain tuh, pulang jadi bawaannya pusing gitu ya Mbak Citra ya. Terus juga penuh gitu pikiran, ditambah kayak kepikiran setiap kuliah ini nenek aman gak ya di rumah gitu ya tadi Mbak Citra ya. Terus juga tadi juga Mbak Citra akhirnya berpengaruh nih ke perkuliahan, jadi yang awalnya tuh Senin sampai Jumat tuh capek gitu ya, jadi Sabtu Minggunya lebih dipakai untuk istirahat, nggak ketemu sama teman-teman, udahlah di rumah aja gitu. Apakah itu benar Mbak Citra? Iya. Benar. Nah, lalu tadi juga Mbak Citra berpengaruh nih ketika berkuliah, jadi kan ya akhirnya kayak keteteran tugasnya, tapi alhamdulillah tadi setelah saya klarifikasi ternyata tugas untuk individunya aman gitu ya Mbak Citra ya, cuman kayak keteteran aja gitu. Terus habis itu tadi Mbak Citra juga cerita kalau ternyata problemnya juga ada di kerja kelompok. Ketika kerja kelompok Mbak Citra tuh selalu kayak yang nge-follow up gitu ya, tapi teman-teman ngerasanya kayak kok kayak nggak ini tugas gitu ya Mbak Citra ya. Nah lalu juga Mbak Citra tadi sudah menemukan langkah-langkah solusinya gitu ya. Ternyata Mbak Citra ini pernah dulu melakukan journaling gitu ya, dan ternyata tuh pernah berhasil gitu. Tapi mau Mbak Citra coba kembali gitu ya di permasalahan yang Mbak Citra hadapi. Lalu juga Mbak Citra di sini mulai menerapkan langkah, mulai merancang gitu ya, tadi mau melakukan olahraga, hobi, terus kayak refleksi dan afirmasi gitu ya, kayak udah dipaksa aja dulu dilakuin. Terus juga mau memulai atur jadwal supaya produktivitas kembali gitu ya Mbak Citra. Ya, apakah benar Mbak Citra? Benar. Oke, baik Mbak Citra. Bagaimana perasaannya setelah sesi konseling hari ini Mbak Citra? Lumayan membaik sih, jadi nggak terlalu soalnya kan selama ini kan diem aja ya, nggak dikeluarin, terus kayak di sini bisa kasih tahu apa yang belakangan ini terjadi, jadi kayak udah lumayan membaik sih. Oke, baik. Nah, bagaimana pesan dan kesan Mbak Citra nih selama sesi konseling hari ini? Mungkin pesannya juga bisa buat Mbak Citra, bisa buat Ibu gitu. Mungkin pesannya lebih ke aku kali ya, mungkin biar ada apa ya, biar dicoba deh, terus harus dipaksa, terus mau gimana pun ya, masa mau gini-gini mulu, jadi ya kayak harus ada tekad banget buat coba biar aku nggak stuck di situ-situ aja. Mantap sekali ya Mbak Citra ya. Di sini saya sangat mengapresiasi ini Mbak Citra ini sudah membentuk pertahanan ya, juga tadi kayak membentuk bahwa kayak masa mau gini-gini terus gitu ya Mbak Citra ya. Terus sudah mulai merencanakan tahapannya, ayo dipaksa dulu, dicoba dulu gitu ya Mbak Citra ya, supaya nanti siapa tahu bisa kembali berproduktif gitu ya kayak sebelum-sebelumnya gitu. Baik Mbak Citra, karena sesi konseling hari ini sudah selesai, Ibu sangat berterima kasih nih kepada Mbak Citra karena Mbak Citra sudah mengungkapkan permasalahannya dengan baik, terus juga menerapkan sesi konselingnya juga dengan baik gitu. Terus juga
Mbak Citra di sini secara sukarela terbuka kepada ibu untuk berbagi permasalahannya. Lalu di sini juga ibu sangat mendukung gitu ya langkah dan rencana-rencana yang membantu Mbak Citra nih untuk kembali lebih baik gitu dan lebih produktif gitu ya Mbak Citra ya, seperti harapan Mbak Citra. Tadi kan Mbak Citra juga sudah mulai merancang gitu ya. Semoga hari ini bisa Mbak Citra terapkan ya sampai besok supaya lebih produktif gitu ya Mbak Citra ya. Oke, baik Mbak Citra. Sebelum kita tutup, apakah masih ada yang ingin Mbak Citra tanyakan atau bagikan? Enggak sih, sudah cukup. Sudah cukup ya. Baik Mbak Citra, nanti untuk sesi konseling lanjutan jika diperlukan Mbak Citra boleh menghubungi Ibu di nomor WhatsApp yang kemarin gitu ya. Nah, karena sesi konseling hari ini sudah berakhir, Ibu mengucapkan terima kasih kepada Mbak Citra. Semoga Mbak Citra nantinya bisa menerapkan langkah yang telah Mbak Citra rancang itu dengan baik ya Mbak Citra. Oke, terima kasih banyak Mbak Citra. Semoga hari-harinya lancar ya habis ini ya Mbak Citra ya. Iya, terima kasih Mbak Citra.